Wassalatu ya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala musannif rahimallahu taala wa fa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Wakila yuqbalu litika bi al mufassik wa in ini takada alifah. Ya karena menurut Kil tetap tidak akan diterima ya karena dia melakukan hal yang bisa menyebabkan dia itu fasik. Dikibabi al mufsik. Walaupun toh dia meyakini itu boleh, tapi realitanya dia melakukan itu. Wakila yuqbalu fit mahdun dunal maktu. Masih diterima kalau itu berkaitan dari sesuatu yang madnun. Adalah hadis gitu ya. Adalah hadis ahad. Bahkan dia sebenarnya dalalah Quran ataupun dalalah hadis yang sifatnya masih zahir belum nas, itu ya masih madnun juga. Akhraja bil ma'dzur man aqdama alima bi tahrimi bi tiyarihi. Dikecualikan dari kata al-ma'dzur orang yang secara sadar dan tahu itu adalah haram ya, atau umpama dia cenderung beragama dengan kebohongan gitu ya, amutadayinan bil kadzib, istilahnya tadayun itu dia berpura-pura gitu seolah-olah nggak tahu, fala yuqbalu qat'an, maka tidak bisa diterima. Wa yataqarra'u lima ana qauli ma'dzun aula min qaulihi jahilan. Ta'riful kabirah maksud yang dikehendaki dengan dosa besar. Wa muqta al kabirah ma tawa ada alaihi, sesuatu yang diancam binawi ghadabin au laknin atau dengan laknat bi khususi secara khusus. Jadi memang redaksi yang ada itu secara spesifik memberikan ancaman pada hal tersebut fil kitab au sunnah ghaliban. Wakilah ya ma fihi hadun, menurut Kil dosa besar itu yang ada hadnya, mencuri, berzina, membunuh orang, melukai orang sampai kadar tertentu, dosa besar. Qala Rafi'iyu wa hum ila tarjihi hadza amilu wal awalu ma yujadu li aktsarihim wa wal awfaqu lima dzaqo inda tafsiril kabair. Mereka para ulama uh, cenderung wahum ila tarjihi hadza amilu ya. Jadi cenderung mentarjih yang ini, yang apa namanya, yang ada hadnya itu. Wal awalu mayujadu li aktsarihim. Nah, itu yang didapati dari kebanyakan mereka. Bahwa al-awfaq lima dzakaru inda tafsil kabar. Inilah yang cocok manakala kita melakukan rincian kepada dosa-dosa besar. Aili adihi minha ay akli malil yatim wal uquqi wa ghaima mimma la hadafihi. Maksudnya ada juga yang dimasukkan ke dalam kabair meskipun tidak ada hadnya manakala melakukan rincian, seperti makan harta anak yatim, durhaka kepada orang tua, itu dosa. Adihim sini apa golongkan? Iya dihitung gitu. Oh, kabair di tafsilin. Iya. Kabair itu sifat apa orang sih? Ya, pekerjaan yang nanti dianggap bisa masuk dalam kategori mendapat dosa besar. Ya kalau kabair ini kan Berarti nggak pendosa, menurut bukan dosa ya? apa? Pendosa berarti bukan dosa. Iya, dosa besar itu kan disematkan kepada si pelakunya. Semacam itu ya. Kemudian dilanjutkan apa itu lafadznya? Wa dzakarul aslu anal muftaro qaulu Imamil Haramain. Yang dipilih itu pendapat Imam Haramain menurut Jam'ul Jawami. Inna kullu jarimatin
tu'dhinu bikilati tirasi murtakabiha bidin warikoti diyanah. Yakni apa namanya? Segala bentuk tindak kriminal ya, segala bentuk tindak kriminal yang nanti itu akan menyebabkan si pelakunya itu akan dianggap menyusahkan gitu ya, apa namanya, dia itu pelakunya itu dianggap tidak peduli dengan agamanya gitu. Jadi setiap tindak pidana yang menunjukkan bahwasanya si pelakunya ini dia tidak memiliki rasa penting dengan agamanya dan menunjukkan kelemahan keberagamaannya. Gitu. Itu standar yang ditetapkan oleh Imam Haramain. Jadi intinya dia tidak beragama dengan baik lah kalau melakukan hal-hal tersebut. Wa innama lam akhtarhu li annahu yatawalla as-saghairul hisah. Kenapa definisi ini tidak saya pilih? Karena ini masih memasukkan dosa-dosa kecil yang di sana itu bisa merendahkan derajat. Ma'anal imama innama dhabata bihi ma yubtil adalah minal ma'asi mutlaqan la al-kabirah allati al-kalam fiha. Karena konteksnya nggak cocok ya. Imam Haramain itu memberikan ketentuan seperti itu adalah untuk hal-hal yang membatalkan adalah dari ma'asi secara mutlak. Bukan dalam kasus untuk mengidentifikasi dosa besar. Jadi menurut Imam Syekh Zakaria Al-Ansari, penukilan Imam Tajuddin itu agak kurang tepat. Karena kasus yang sedang berusaha diurai oleh Imam Haramain itu adalah apa sajakah yang dapat menjatuhkan nilai adalah dari seseorang secara mutlak. Bukan memberikan nilai spesifik tentang apa itu yang dikehendaki dengan al-kabir. Gimana? Yang mau Kok aneh dah? ditanyakan? Kenapa? Kok aneh dah? Aneh kenapa? Ini kan emang lagi bahas tentang adalah kan? Betul, tapi kan yang jadi tema pembahasan dalam bab ini kan takriful kabiro. Ya, kabair kan, kabiroh. Ya kalau nggak masukin sogoir betul lah. Kan bukan dari kabiroh. Yang antum janggalkan tuh apanya sih? Kan ini nggak bisa mencakup saat sogoirul hisah katanya. Justru pengertian dari pengertian yang diafirmasi Imam Tajuddin itu memasukkan sawairul kisah. Ya tanawal kok. Oh iya. Oh iya ya. Salah baca lah. Iya. Amsilatu minal kabairi wal kabairu ya kabair itu biadi akbariha kalau kita hitung dengan yang paling besar bahwa al kufru kama wa maklum. Kemudian di bawahnya itu kakotlin amdan aushibhi zulman membunuh secara sengaja atau tidak sengaja tapi dengan maksud mendolimi. Nggak sengaja membunuh tapi dengan maksud mendolimi. Syibh Ahmad itu kan dia ada niatan melakukan pekerjaannya, tapi tidak dengan hal yang membunuh pada umumnya. Ya, itu termasuk dosa besar, meskipun dia tidak ada kesengajaan untuk membunuh, tapi ia sengaja melakukan pekerjaan tersebut. Umpama ada orang dia iseng gitu kan, ada orang ditusuk, ditusuk umpama punggungnya dengan jarum, tiba-tiba meninggal. Ini termasuk yang dosa besar karena dia sengaja melakukan hal yang zalim. Berikutnya zina, termasuk dosa besar. Liwat, ya. Kenapa li'annahu mudayyi'un lima innasali biwatihi fi farjin kazina. Karena dia menyia-nyiakan air reproduksinya ya, yang seharusnya dia letakkan dalam liang kelahiran, tapi justru ia letakkan di tempat yang lain. Liwat, ya, nggak boleh. Ya masih muslim, cuman dosa besar. Ragil itu muslim kan ya? Kemudian Emang ya. meminum khamar. Yang muslim itu Lucinta Luna. Emang dia laki-laki?
Hah? Emang dia laki-laki? Siapa? Lucinta Luna. Katanya perempuan. Oh ya udah. Kan masih syubhat berarti. Minum khamar walaupun toh sedikit, walaupun toh nggak mabuk. Ya, jadi ya, air kuat yang berasalkan dari air anggur. Ya. Kemudian meminum khamar ataupun meminum sesuatu yang memabukkan walaupun bukan khamar. Ya, ataupun yang berasal dari perasan kismis anggur yang kering gitu ya. Dinamakan dengan nabid. Karena ada khobar yang mengharamkan tentang itu. Jadi kan yang disebut khomer itu yang dari anggur yang masih basah. Kalau nabid itu kan cenderung selain yang dari anggur gitu ya. Jadi sini contohnya dari zabib. Zabib itu kan anggur kering kismis itu. Eh Amasyur bumala yuskiru likilatihi min ghairil khamar fasohiratun. Meminum sesuatu yang tidak memabukkan ya. Tidak memabukkan karena unsur sedikitnya selain khamar itu dosanya dosa kecil. Ya. Bagi orang yang meyakini bahwasanya hal itu halal. Ya. Karena syahadah orang semacam itu masih diterima. Tapi bagi orang yang meminumnya dengan meyakini itu haram, maka hukumnya itu dosa besar. Oh nggak salah kan mazhab Abu Hanifah ya mengatakan nabid itu nggak haram selagi nggak mabuk. Kok nggak salah loh ya. Saya agak lupa itu. Jadi eh, kita Ada melihat tuh orang. yang ngebolehin. Kenapa? Ada yang ngebolehin. Iya tapi nabid bukan khomer. Bedanya? Kalau khomer itu Kalau kan Nabit, kalau Homer kan dari ini kan. Berarti semua yang kayak ini uak gitu nggak sampai ini nggak apa-apa gitu. ya kalau nabid itu dia dari perspektif Syafi'iyah hanya kita hukumi berdosa kecil saja. Ya kalau dari mazhab dia boleh ya gimana lagi? Yang mutafak itu kan khomer. Kalau nabid itu seingat saya ada silang pendapat. Selagi tidak memabukkan. Kalau mabuk itu pun nggak dihad hanya ditakzir kalau nggak salah itu gitu. Nanti coba di cross check. Nah, di ijabi al hada walitawa'udi alaihi. Kalau dia tidak meyakini kehalalannya dalam atau meyakini keharamannya, berarti kan mazhabnya sama dengan mazhab Syafi'i. Nanti wajib dihad ya karena memang ada ancaman itu. Wa fi mana dzalika makhtulifa fi tahrimihi min matbuhi asil inab. Nah, sebagaimana juga yang dipersisihkan mengenai keharaman hasil rebusan dari perasan anggur. Jadi perasan anggur itu Yuksir itu apa sih? Diperas. iya, jus asir, jus, browse. Pakai kaf loh kan. Yuksir. Itu pecah, Pak. Asir, peras, beda, Pak. Di kitab saya, wa ilam yuksir. Pakai kaf. Wa ilam yuksir yang mana sih? Ama syurbu mala yuksir loh, dat. Mala yuskir. Eh, salah deng. Salah baca saya. Nah, nanti kebanyakan pusreng. Salah baca, dat, sumpah. Berikutnya sarikoh mencuri dengan kadar seperempat miskol atau yang seharga dengan itu. Karena ada ayat wasariku wasarikotu. Mencuri di bawah itu hukumnya dosa kecil. Qolal Hulaimi ila in kana al masruk minhu miskinan lagi nabi azalik fayakunu kabiro. Kecuali yang dicuri itu orang miskin, kemudian barang yang dicuri itu tidak ia butuhkan. Itu dosa besar. Dan ada orang miskin ya kan. eh, kemudian masih di korupsi padahal dia korupsi itu bukan karena dia butuh ya karena ada kesempatan aja. Dosa besar. Wasab jadi makna gosip istilah hakil gairil bi gairil hak mengambil alih atau menguasai ya barang milik orang lain dengan tanpa hak.
nggak boleh. Baik gosip harta ataupun gosip yang tidak harta. Loh, emang ada gosip yang tidak harta. Ya contohnya kayak ikhtisos, contoh semacam barisan gitu kan. Berbaris itu kan kita tidak ada yang namanya kepemilikan kan. Cuman kalau namanya berbaris itu ada yang lebih dahulu itu ahakku, itu lebih berhak untuk didahulukan dalam pengurusan administratif. Kalau kita istilahnya apa namanya motong antrian ya itu dosa gosip juga maksudnya. Mandolama kida shiberin minal ardi tuwikahu min sab'in arodina. Barang siapa yang mendolimi dengan kadar satu apa namanya satu jengkal ya, dari sebuah tanah, nantinya dia akan di kerangkeng atau istilah di tali jadi lehernya itu akan dikerangkeng gitu dari sebanyak 7 lapis bumi. Bumbu miskol tuh maksudnya gimana kan? Miskol itu kan hitungan emas seperempat dinar itu loh. Seperempat dinar. 1 dinar kan 3 jutaan. Pokoknya 1 dinar itu cukup untuk buat beli kambing. Jadi mencuri yang dipotong tangan itu mencuri yang kadarnya itu sekitar 750 atau 800 ribuan. Yang mencuri yang potong tangan. Dikit kan ya? Dikit. Ya makanya. Terus kalau kayak koruptor itu gimana berarti? Udah suruh potong tangan, masih suruh membalikan hartanya. Jadi hukumannya 2 kali. Kalau gosip tidak dipotong tangan, tapi diperintahkan untuk mengembalikan barangnya sama kerugian dalam hitungan durasi. Dalam durasi ia gunakan harta milik orang lain itu kan tentu ada apa namanya nilai manfaat yang tidak bisa digunakan oleh si pemilik barang itu juga harus diganti. Paham maksud saya? Gimana Umpama, gimana? umpama motor saya antum gosip, kemudian 3 hari kemudian antum kembalikan motor saya. Itu nggak cukup, antum harus kembalikan nilai keuntungan selama 3 hari antum gunakan sepeda motor itu. Karena saya selama 3 hari tidak bisa memanfaatkan motor itu. Jadi antum harus ganti rugi. Paham maksud saya? Begitu kan? Iya. Kalau nggak dipakai motornya nggak kan? Nggak dipakai siapa? Orang. Misalnya nggak dipakai Orang. sama yang punya. Ya gimana mau dipakai kan digosok. Enggak, motornya bukan motor cari duit. Motornya bukan motor. Cari duit. Ya tapi kan itu potensi untuk saya manfaatkan. Tapi kan nggak pernah dimanfaatkan. Ya kebetulan kasusnya tidak. Tapi kan nilai yang dilihat itu nilai potensial ya. Gimana cara ngitung nilai potensialnya? Kan ada namanya ujratul misal. Harga pada umumnya umpama sewa motor 3 hari itu berapa. Jadi ada upah namanya upah regional lah istilahnya. Ada upah regionalnya. Wa qayadahu alibadi wa ghairuhu bima yabluhu qimatahu bima yabluhu qimatuhu rub'a miskol. Jadi dengan kadar seperempat miskol kama yuktau bihi fisarikoh. Di standarisasi gosop yang dosa besar itu kalau gosopnya sampai seperempat miskol. Qadzaf, ya qadzaf itu menuduh zina atau menuduh liwat. Jadi kita nggak boleh ya sebenarnya kita bilang oh ini artis ini selingkuh sama itu atau ini berzina dengan itu. Kalau kita nggak punya saksi, 4 orang kita bisa dihad qadzaf loh. Meskipun katakan ya mohon maaf skandalnya sudah tersebar ya katakan. Itu kalau kita sampai secara frontal mengatakan dia melakukan perzinahan dengan si A dengan si B katakan, tapi kita nggak punya 4 saksi, itu dia bisa menuntut ke pengadilan loh untuk apa namanya untuk menghukum kita dengan 80 ya. Had qadzaf itu 80 nggak salah, 80 kali cambukan. Jadi video itu hanya sebatas indikator saja, tidak bisa menjadi saksi dalam peradilan. Tidak bisa menjadi saksi dalam peradilan hanya sebagai indikator saja.
Kemudian na'am qala al-Hulaimi qadhfu shaghirah wa mamlukah wa hurah mutahatikah shaghiratun. Jadi tapi kalau tuduhan itu diberikan kepada seorang anak kecil, "Oh, ini anak kecil sudah zina," atau pada budak hamba saya, atau seorang wanita yang memang tidak menjaga harga dirinya, mohon maaf istilahnya perempuan nakal lah, itu adalah dosa kecil. Di anal idza fi tuna fil hura al kabirah al mustatirah, karena dosanya itu tentunya di bawah dari menuduh seorang wanita dewasa yang memang menjaga diri, yang afifah lah. Amal qadzafu al mubahu kakot firrojuli zaujatahu idza alima zinaha. Umpama seorang istri yang memang dia benar tak seorang suami yang memang benar tahu istrinya berzina. Au dzannahu dzanan muakkadan. Ia yakin ia apa namanya? Punya prasangka kuat. Falaisa bikabirah wala shaghirah, ya enggak besar enggak kecil. Karena dia tahu sendiri katakan. Wa kadza cara wa kadza jarhur rawi wa syahidi bizina idza ulima bal huwa wajib. Nah, begitu juga kasus untuk menyederai ya, kasus umpama ingin menjarah, ingin mentajrih seorang rawi atau syahid dengan zina ketika memang benar diketahui bal huwa wajib. Bahkan itu hukumnya adalah wajib. Nah kalau sendiri kan enggak. Kalau sendiri enggak gimana maksudnya? Zina sendiri itu gimana? Taunya sendiri enggak kan? Taunya sendiri gimana maksudnya? Qadzaf itu kan nuduh zina kan? Betul. Nuduh zina itu ada kasus haram, ada kasus yang wajib, ada kasus yang mubah. Yang wajib tuh maksudnya wajib nuduh zina. Iya, betul. Contohnya kayak umpama ada persaksian di peradilan dari seorang yang nggak ada yang tahu cuma antum kalau dia itu seorang pezina, ini wajib. Kenapa wajib? Karena orang yang sudah melakukan zina ini tidak bisa dipegang ucapannya. Nah, tapi kan saya nggak punya saksi. Yang apa? Nggak apa-apa. Terus saya dicambukin. Tuduhan ini nanti sifatnya untuk menganulir nilai syahadahnya. Ya tapi kan saya dicambukin. Nah, mengenai apa namanya? Ya memang memang mengenai mengenai aplikasi itunya ya memang harus mendatangkan 4 orang saksi memang, ya itu resiko. Lah kalau gimana ini nggak ada solusi. Maksudnya Loh, saya yang ngasih laporin, saya dituduh berdusta, saya dicambuk juga. ucapan itu antum itu akan memberikan nilai ihtimal pada kesyahadahannya, sehingga kesyahadahan itu tidak akan diterima. Masalah kan gini loh ya, kalau syahadahnya diterima katakan, ini kan akan merugikan kepada mudda'a alaih. Katakan gini kasusnya, ada mudda'a alaih yang dia itu dituduh sudah melakukan pencurian besar-besaran. Kemudian didatangkan ada seorang saksi, "Oh, saya bersaksi dia sudah melakukan itu semua." Nah, jadi demi melindungi mudda'a alaih, akhirnya hukumnya adalah wajib. Kalau memang dia tahu si syahid ini, apa namanya, melakukan melakukan perzinahan. Ini Jadi berarti eh ini berarti apa? menghukum rawi dan syahid bizina. Iya, iya, menghukumi seorang rawi atau syahid dengan zina. Kalau dalam kasus rawi kan demi menjaga apa namanya? Konten, demi menjaga apa namanya? Keorisinalitasan hadis gitu ya. Supaya tidak ada orang yang dia itu ternyata fasik justru menjadi seorang apa namanya? Menjadi yang dianggap sebagai rawi yang bisa diterima gitu. Antum buka Thoriqatul Ushul nggak? Buka. Ya, saya aja yang buka berarti. Sebentar. Eh, eh.
Bentar, ini halaman 317. Qadzaf bal huwa wajib. Di sini ada nggak coba? Hakadha jarhur rawi fa innahu mubah aidon bal huwa wajib. Nggak ada sih, cuma gitu tok. Kan kalau kasus suami istri kan nanti bisa diselesaikan dengan cara li'an ya. Bisa diselesaikan dengan cara li'an. Innalladzina yarmunal musonati tsumma lam ya'tu bi adyasyada fajliduhum. Tapi kan apa namanya? Kalau dalam kasus kita menuduh wanita yang mohon maaf wanita nakal, itu kan seingat saya tidak jatuh jilidnya, tidak jatuh apa namanya hukum untuk cambuknya. Kenapa? Soalnya memang ihtimal wanita yang mutahatikah itu ihtimal zinanya kuat gitu loh. Ya bisa jadi tapi ya kalau dalam rawi dan syahid ini mengenai implikasi jilidnya atau tidak walau a'lam ya. Cuman yang jelas di sini di balhua wajib ya dikatakan wajib oleh Syekh Zakaria. Kalau yang dalam kasus Pasutri kan ada li'an untuk apa namanya jalan keluarnya. Tapi yang saya tahu ya li'an itu hanya untuk suami istri saja. Masa nggak ada hubungan apa-apa tiba-tiba li'an. Balwa wajib. Kemudian wanamimah adu domba. Waya nakul kalami ba'din nasi ila ba'din ala wajil ifsad bainahum. Yakni menukil ucapan sebagian orang kepada sebagian orang yang lain dengan tujuan menciptakan guru hara adu domba. Di khabari soin layak dulu janatan namam tidak masuk surga orang yang beradu domba. Bikhilafi nakil kalam nasihatun lil matkul ilaih kecuali menukil kalam sebagai sebuah nasihat ya. Kama fi qouli ta'ala hikayatan ya Musa innal mala'a ya'tamiru nabi kali yaqtuluk fa innahu wajibun. Jadi kalau melaporkan sebagai bentuk nasihat ya, sebagai bentuk proteksi diri itu nggak apa-apa. Hati-hati loh kamu ntar dibunuh sama dia. Itu kan mungkin terlihat semacam provokasi ya, tapi kan sebenarnya supaya yang diajak bicara ini tidak mendapatkan kerugian. Kadang kan bahasa kita memberikan nasihat pada orang lain itu kan semacam provokasi. Tapi ya sebenarnya kan tujuannya ya supaya untuk memproteksi dia dari keburukan. Eh amal ghibatu wahya zikru kali insanin bima tukrihuhu menyebutkan sesuatu yang orang lain tidak suka. Wa in kana fihi walaupun toh itu benar adanya fasogirotun maka ghibah itu termasuk dosa kecil. Kalau saya udah wa qarafi wa man tabi'u li umumil balwa biha. Karena ghibah ini umumul balwa. Ghibah ini sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dari umat. Di zaman beliau aja ghibah ini sudah jadi ini ya. Apa musibah yang tidak bisa dihindari. Apalagi sekarang. Tapi Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya mengatakan itu adalah dosa besar tanpa khilaf. Wa yashmiluha ta'riful aksar al-kabirah bima ta'ada alaih bi khususihi. Sesuatu yang memang mendapatkan ancaman langsung secara khusus. Itu ya pengertian mayoritas mengenai kabirah. Ayhaibu ahadakum ayyakula lahma akhihi maita. Jadi ini kan langsung ada ancaman. Masa kalian suka sih makan daging saudara kalian sendiri dalam kondisi sudah apa namanya menjadi bangkai? Ya kalau Sumanto suka-suka aja ya.
Qala Zarkashi wa qad dhafirat binasi Syafi'i fi dzalik fal qawlu bi anna shaghira dhaifun aw batil. Masalah ghibah ini sudah ada nas dari Imam Syafi'i mengenai keberadaan levelnya sebagai dosa besar, maka mengatakan sebagai dosa kecil adalah lemah atau batil. Qultu laisa kadzalik, ya enggak begitu, imkanil jam'i bihamlin nas wa ma dzukira ala ma idza asyara 'alal ghibah. Ya enggak gitu juga kata Syekh Zakaria. Karena kan masih bisa ada celah untuk kita beri apa namanya, kemungkinan lain, yakni yang dikehendaki Imam Syafi'i itu ya, dan apa yang disebutkan kalau memang dia konsisten melakukan itu. Au qaranat bima yusayiruha kabiro, atau ada penyebab lain yang menyebabkan dia itu menjadi dosa besar. Awi tapa adlan, atau yang digibahi itu ternyata adalah orang yang adil, yang akhirnya justru menjadi fitnah. Makot akhrajtuha biziyadati ghaliban. Maka ghibah ini nggak masuk kabiroh karena sudah saya berikan label ghaliban juga umumnya gitu. Waktu baul ghibah fi sitati mawadi'a madhkuratin fi mahaliha. Ghibah itu dibolehkan dalam 6 kondisi yang tadi disebutkan dalam pembahasannya. Wa nadhamtuha fi baitaini fakultu. Wah, tubahu ghibatun li mustaftin waman roma'i anatan li raf'i mungkari mu'arafin mutadzalimin mutakallimi memutakalim fi mu'linin fiskon ma'al muhadzari. Antum nggak ingin belajar arut ya buat syair kayak begini? Suara saya jelek, Tat. Ya buat syair kan nggak harus nyanyi. Tapi tetap jelek, Tat. Nggak ada urusannya sama suara ya, lain ya. Iya. Apa tuh artinya, Tat? Ghibah dibolehkan untuk mustafti, orang yang minta fatwa. Nah, kemudian bolehkan juga bagi orang yang menghendaki pertolongan untuk menghilangkan kemungkaran. Kemudian boleh juga ghibah itu disampaikan oleh orang yang dizolimi. Ya, jadi dia dizolimi, dia lapor, oh saya dizolimi begini dan begitu, nggak apa-apa. Ya, kemudian boleh juga ghibah itu disampaikan untuk memberitahu ada nilai kefasikan supaya berhati-hati ma'al muhadziri. Jadi supaya kita tidak kena marah bahaya dari seorang penjahat, kita gibahin dia. Hati-hati kalau antum urusan sama Pak katakan Pak B gitu ya. Pak B itu suka apa namanya mencuri. Nah, Pak B itu Minta suka. fatwa tuh boleh digibahin. Ya boleh, boleh. Atau minta fatwa kepada sebuah kejadian. Mama atau ke seorang mufti, ya mufti ada orang yang kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, nih fatwanya gimana? Kan ghibah itu kan menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh si empunya. Jadi nggak mesti melakukan perkara haram. Ada orang melakukan hal gini, 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 tapi kalau disebutin dia nggak suka. Nah ini dimintai fatwa. Yang dia lakukan tuh benar atau enggak? Mama begitu. Gibah tuh ada kategorinya, Tat. Maksudnya masuk ke ranah gibah, karena bukan gibah. Intinya orang yang kita omongin tuh nggak suka, dan itu memang sesuai dengan realita, karena kalau nggak sesuai dengan realita namanya fitnah. Gitu, Tat. Ya iya dong. Kenapa antum tempo hari habis ngomongin almarhum ya? Siapa, Tat? Itu yang meninggal di grup. Oh, enggak. Aneh baru tahu tadi barusan. Iya, saya juga baru tahu pagi ini. Nah, berikutnya syahadatuzur, persaksian palsu. Walau bimakola, walaupun persaksian palsu itu atas hal yang sedikit. Di Anu Salasem ada fi khobarin minal kabair, karena beliau menggolongkan itu sebagai dosa besar.
buat persaksian palsu. Fi akhor min akbaril kabair, bahkan termasuk dosa yang paling besar. Warahuma asyaikhoni. Yaminin fajirah, sumpah palsu. Ada hadis man halafa ala malimri'in muslimin bi ghairi haqqin laqiyallaha wa wa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah atas suatu harta milik orang lain yang muslim dengan tanpa hak, maka dia akan bertemu kepada Allah dan Allah dalam kondisi marah padanya. Kenapa disebutkan muslim? Ya karena biasanya yang haknya dirampas itu orang muslim. Ya wa illa fal kafir al maksum kadzalik. Ya. Karena kalau tidak mengacu kepada nilai golibnya seorang kafir yang maksum, kafir maksum itu ya berarti kafir yang dini, yang hak-haknya dilindungi negara tapi masih dicurangi. Ya, ini juga nanti masuk dalam kategori haram. Ya kayak kemarin yang viral itu kan katanya harta orang kafir itu halal untuk direbut, mereka harbi. Jadi pura-pura jadi pembantu kemudian dimaling. Tahu antum beritanya? Nggak tahu. Itu kali nyari alasan aja buat nyolong. Iya, iya. Ya intinya omsetnya dalam satu bulan itu miliaran lah dengan cara menipu semacam itu. Ya intinya karena mengatasnamakan harta orang kafir itu boleh untuk dirampas. Nggak apa-apa kita bohongi mereka, hartanya itu halal. Kemudian qati'ati raham, ya memutus sanak saudara. La tadkhulul jannata qati'un. Nah, tapi memang untuk kategori kotiknya ini macam-macam ya. Di Is'adur Rafiq itu, tahu antum kitab Is'adur Rafiq, syarahnya Sulaimah Taufik, nggak tahu. Nggak tahu. Di Is'adur Rafiq itu dijelaskan eh, ada khilaf antar ulama. Apakah silaturahim itu memang harus saling mengunjungi atau tidak? Tapi ada yang paling minimal itu mengatakan silaturahmi itu yang penting kita tidak menyakiti itu sudah cukup. Itu sudah silaturahmi. Itu sudah silaturahmi. Ini yang penting kita tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan kepada orang lain itu sudah silaturahmi. Jadi menganggap mereka masih bersaudara dengan kita itu ya dengan tidak melakukan hal-hal yang menyakitinya. Lagian kalau semuanya dulu silaturahmi susah ya kayak antum di Indonesia. Mama diwajibkan silaturahmi sama keluarga antum yang di Yaman. Gimana coba? Susah nggak? Susah lah. Kan bukan keluarga lagi. Ah, kok bisa bukan keluarga lagi? Keluarga besar ya, Tat. Yang andai kan diwajibkan harus berkunjung ke sana umpama kan repot. Ya kan silaturahmi masih hubungan darah. Iya terus? Kalau udah beda generasi mah Ya kan masih ada sengaja. hubungan darah, emangnya putus? Ya enggak lah. Iya, berarti kan seluruh manusia kalau gitu. Ya, makanya Qala Sufyan bin Uyainah fi riwayatin yakni qati'ah rahmin wal qati'ah Bukannya fa silaturahmi sama sanak saudara dekat. ya yang memang kita tahu ada hubungan darah gitu. Maksudnya kita tahu pasti ketersambungannya itu di mana. Gitu Bukannya asal. cuma ini doang, Hmm? keluarga deket doang. Keluarga kedua kakak adik doang gitu. Iya masih keluarga minimal kakek lah. Itu tahu dari mana itu batasan kayak gitu itu buat-buat. Kalau enggak tanpa batas. Ya tapi standar dari itu antum dapat dari mana? Ya gimana lagi, Tat? Gimana lagi? Apa aladah muhakamah gitu yang jadi hukum itu adat gitu. Iya iyalah, Tat. Widih, emang emang adatnya begitu harus satu kakek gitu. Kalau enggak gimana caranya, Tat, tanpa batas. Ya makanya kan tadi kan solusinya itu yaitu yang penting tidak menyakiti itu sudah silaturahmi. Ar-Raham itu al-Qarobah ya kerabat. Jadi yang ya memang yang paling dekat lah kalau bisa.
Ya kayak antum setahun pulang berapa kali sih? 2 kali ya? 3 kali? Nah, itu. Silaturahmi pada orang tua. Berikutnya uququl lil walidain au ahadihima, istilahnya apa? Durhaka ya pada dua orang tua atau salah satunya. Ada termasuk dosa besar. Dalam kaitan dijelaskan yang lain termasuk dosa yang paling besar. Rawahuma asy-Syaikhaani. Cuman sebenarnya begini ya, kadang ada kasus menjauhi salah seorang kerabat atau bahkan orang tua itu adalah yang terbaik kadang ya. Kalau mama ayahnya adalah seorang yang jahat katakan, orang yang psycho atau orang yang suka memanfaatkan orang lain, yang istilahnya kalau bukan orang baik-baik lah, dikhawatirkan kan memberikan dampak buruk juga. Paham nggak maksud saya? Ya, kok gitu, Dad? Maksudnya ya tetap harus disambung, Dad. Ya tetap harus disambungnya, cuman kan istilahnya perlu, istilahnya perlu perlu perhitungan gitu kan. Ya mungkin kalau kita lihat umumnya orang tua, jarang lah orang tua yang akan ada niat buruk sama anaknya. Tapi nggak menutup kemungkinan ada orang tua yang semacam itu kan. Bagi orang tua yang secara secara apa namanya, secara kejiwaan mungkin agak berbeda gitu kan, ada. Kita ya kan itu kasuistik maksudnya, secara kasus ya. Ya makanya kan tadi yang penting tidak menyakiti itu aja sudah termasuk silaturahmi. Amma khobaruhuma al-kholatu bimanzilatil khobar Bukhari amur rajuli sinu abihi amithlu fala yadulani ala annahuma kal walidani fil uquq. Hadis yang menunjukkan bahwasanya bibi dan paman itu sebagaimana orang tua tidak menunjukkan mereka berada dalam derajat yang sama mengenai dalam kasus durhaka kepada orang tua. Ya, dalam perlakuan durhaka atau tidak ya tetap dalam level yang berbeda. Antum ada yang mau ditanyakan nggak ini? Nggak ada kan ya? Nggak ada. Naktafi bihadzal qadar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.